Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, renungan kita pagi ini masih terambil dari perikop yang sama, yaitu Kejadian pasal 31 ayat 30 sampai 32. Ini adalah bagian ketiga dari perikop ini. Judulnya adalah Laban mengejar Yakub. Demikian firman Tuhan. Sekarang kalau memang engkau harus pergi karena sangat rindu pada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Jawab Yakub kepada Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dariku. Namun siapa yang engkau dapati menyimpan ilah-ilahmu itu, janganlah dibiarkan hidup. Periksalah di hadapan saudara-saudara kita apa saja yang ada padaku dan ambillah milikmu. Yakub tidak tahu bahwa Rahel lah yang mencuri terafim itu. Saudara yang terkasih, bagian dari ayat yang kita baca hari ini menceritakan bahwa Laban akhirnya bertemu dengan Yakub. Laban kemudian menyampaikan bahwa ia memahami alasan Yakub meninggalkan rumahnya adalah karena dia merindukan tanah nenek moyangnya. Tapi Laban mengejar Yakub karena mengira dia mencuri berhala-berhala yang ada di rumahnya. Yakub pun menjelaskan bahwa dia melarikan diri karena takut bahwa Laban akan menghalangi kepergiannya dan mengambil istri-istrinya. Lalu ia menyatakan juga bahwa dia tidak mengambil berhala yang dimiliki oleh Laban, dan dengan berani dia mengatakan bahwa siapapun yang kedapatan memiliki benda tersebut maka dia akan mati. Nah, Yakub mengizinkan Laban untuk memeriksa barang-barang yang dia bawa di depan saksi untuk membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Saudara yang terkasih, melalui konflik yang dialami oleh Laban dan Yakub dalam ayat yang kita baca ini, kita dapat belajar prinsip untuk memelihara hubungan dengan orang lain. Ketegangan antara Laban dan Yakub disebabkan karena mereka tidak berterus terang dan juga tidak percaya satu sama lain. Yakub tidak terbuka mengakui bahwa dia merasa tidak nyaman di rumah Laban dan dia ingin kembali ke Kanaan. Sedangkan Laban, dia tidak percaya kepada Yakub dan mencurigai dia mengambil barang-barang di rumahnya. Sikap Laban dan Yakub ini mengakibatkan konflik dan ketegangan di antara mereka. Saudara yang terkasih, setiap hubungan yang kita miliki membutuhkan keterbukaan dan kepercayaan. Baik itu hubungan dalam keluarga, di tempat kerja, ataupun di dalam komunitas yang kita miliki. Ketika kita menghadapi masalah dengan orang lain, maka sebaiknya bicarakan dengan terbuka. Sebab tindakan tersebut akan membantu menyelesaikan kesalahpahaman atau konflik yang terjadi dalam suatu hubungan. Saudara, marilah kita meminta hikmat dan juga bimbingan dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk membina hubungan yang baik dimanapun kita berada, dan nama Allah dipermuliakan. Saudara, mari kita menenangkan hati kita, mengambil waktu sejenak dan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara membangun hubungan dengan orang lain selama ini? Apakah saudara membangun hubungan tanpa keterbukaan dan juga kepercayaan? Jika iya, maka mari datang kepada Allah di dalam doa. Kiranya Allah menganugerahkan kepada saudara kemampuan untuk membangun hubungan dengan terbuka dan percaya kepada orang lain. Dan kiranya Roh Kudus membimbing saudara untuk menjadi berkat dalam setiap hubungan yang saudara miliki. Demikian renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami sudah bangun dalam keadaan yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk teladan firman Tuhan melalui kehidupan Yakub dan Laban. Ajar kami Tuhan untuk selalu membina hubungan yang baik dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan.
baik itu dalam keluarga, tempat kerja, perkuliahan, sekolah, dan juga kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa biarlah dalam setiap hubungan yang kami miliki, kami dapat menjadi berkat. Kami bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.